Mengungkap keragaman manusia. Apa hubungannya dengan Nabi Nuh? Ini orang Asia. Ini orang Eropa. Putih kulitnya, mancung hidungnya. Dan ini orang Afrika. Hitam kulitnya. Bukankah kita dari keturunan yang sama? Nabi Adam dan keberlanjutan. Nabi Nuh yang dikisahkan sebagai bapa kedua umat manusia. Mengapa semua manusia berbentuk beda-beda di dunia? Jika apakah sebabnya? Mari kita mulai dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Kaumnya menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang menerima ajarannya. Sebagian besar kaumnya mengejek dan menolak ajaran Nabi Nuh, termasuk anaknya sendiri Kan'an, dan istrinya yang ikut bersama orang-orang kafir. Sebelum melanjutkan pembahasan, kami ucapkan terima kasih sudah mengunjungi channel Fatih.net. Klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Banjir besar setelah kapal selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa orang-orang yang beriman, sepasang jantan dan betina, dari setiap jenis makhluk hidup. Kemudian, banjir besar pun terjadi. Air memancar dari bumi dan hujan turun deras, menenggelamkan seluruh kaum kafir. Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya Kan'an, tetapi Allah menolak karena Kan'an termasuk golongan yang ingkar. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi. Sebagian ulama menyebutnya Gunung Ararat. Orang-orang yang selamat dari banjir adalah mereka yang beriman kepada Allah. Dari keturunan mereka inilah manusia kembali berkembang. Anak-anak Nabi Nuh. Menurut tradisi, Nabi Nuh memiliki 4 anak laki-laki. Kan'an Yam, anak yang durhaka, dan tenggelam dalam banjir besar karena menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman. Dan di sini, tentu diartikan tidak ada garis keturunan dari Kan'an. Sama Syam, dari keturunan Syam, lahir bangsa-bangsa Timur Tengah dan sebagian besar Nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Ham, dari keturunan Ham lahir bangsa Afrika dan sebagian Asia. Yafits, Jafeth, dari keturunan Yafits, lahir bangsa-bangsa Eropa dan Asia lainnya. Jadi dari Sem, Ham, dan Yafits, mereka nenek moyang umat manusia setelah banjir besar. Sem, nenek moyang nabi-nabi. Sem adalah anak Nabi Nuh yang beriman dan ikut serta dalam kapal selama banjir besar. Ia dianggap sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Semit, termasuk Arab, Yahudi, dan bangsa-bangsa Timur Tengah lainnya. Dari keturunan Sam lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi nenek moyang nabi-nabi besar lainnya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Sem memiliki peran penting dalam keberlanjutan umat manusia yang beriman setelah peristiwa banjir besar. Ham, nenek moyang bangsa Afrika. Ham juga termasuk anak Nabi Nuh yang selamat dalam kapal. Tradisi menyebutkan bahwa keturunan Ham tersebar ke wilayah selatan, meliputi Afrika dan beberapa bagian Asia. Beberapa kisah mengaitkan Ham dengan bangsa-bangsa kuno, seperti Mesir, Nubia, dan Ethiopia. Namun ada cerita dalam beberapa tradisi non-Islam yang menyebut bahwa Ham pernah melakukan kesalahan terhadap ayahnya, tetapi tidak ada bukti dalam Al-Quran atau hadis yang mendukung klaim ini. Yafits, Japhet, nenek moyang bangsa Asia dan Eropa. Yafits juga adalah anak yang beriman dan ikut serta dalam kapal. Keturunan Yafits dipercaya menyebar ke wilayah utara, melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Asia seperti Persia, Yunani, Turki, dan lainnya. Dalam beberapa tradisi, disebutkan bahwa bangsa-bangsa seperti Mongol, Turki, dan Skandinavia berasal dari garis keturunan Yafits, menurut pandangan Islam dan sebagian besar tradisi agama Abrahamik. Apakah semua manusia saat ini adalah keturunan Nabi Nuh? Hal ini didasarkan pada peristiwa banjir besar Taufan, yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya, di mana seluruh umat manusia yang ada saat itu ditenggelamkan, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang ikut bersamanya dalam kapal.
Lalu bagaimana dengan keturunan rombongan Nabi Nuh di kapal? Rombongan Nabi Nuh yang ikut dalam kapal disebutkan sebagai orang-orang yang beriman, namun Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan apakah mereka memiliki keturunan atau tidak. Tradisi Islam lebih menekankan bahwa kelangsungan umat manusia setelah banjir berasal dari keturunan Nabi Nuh sendiri. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Allah Ta'ala secara khusus menjaga keturunan Nabi Nuh sebagai satu-satunya sumber keberlanjutan umat manusia. Hal ini juga memperkuat peran Nabi Nuh sebagai bapak kedua umat manusia setelah Nabi Adam. Kesimpulan, berdasarkan tradisi Islam, rombongan yang bersama Nabi Nuh di kapal kemungkinan besar tidak memiliki keturunan yang berlanjut. Seluruh umat manusia setelah banjir besar adalah keturunan dari Nabi Nuh, khususnya melalui 3 anaknya yang beriman, Sam, Ham, dan Yafits. Lalu mengapa bentuk manusia dan warna kulit berbeda, padahal dari garis keturunan yang sama? Kita coba bahas berdasarkan penjelasan berikut. Perbedaan bentuk tubuh dan warna kulit manusia berasal dari perspektif agama, kehendak Allah Ta'ala, dan adaptasi keturunan Nabi Nuh terhadap lingkungan. Perspektif ilmiah, pengaruh lingkungan, genetika, dan adaptasi evolusioner. 1. Keberagaman adalah kehendak Allah. Setelah peristiwa banjir besar, keturunan Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafits menyebar ke berbagai wilayah bumi. Allah Ta'ala menciptakan perbedaan warna kulit, bahasa, dan fisik sebagai bagian dari rencananya. 2. Adaptasi terhadap lingkungan. Dalam tradisi Islam, keturunan Nabi Nuh beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal sehingga menghasilkan perbedaan fisik. Contohnya, keturunan Sam tinggal di kawasan Timur Tengah dan Semit, memiliki kulit sawo matang. Keturunan Ham tinggal di Afrika, memiliki kulit gelap sebagai adaptasi terhadap iklim tropis. Keturunan Yafits tinggal di Eropa dan Asia Utara, memiliki kulit lebih terang. Penjelasan ilmiah, sains memberikan penjelasan tentang variasi fisik manusia melalui mekanisme evolusi, adaptasi lingkungan, dan genetika. Peran melanin pada warna kulit. Warna kulit manusia dipengaruhi oleh melanin, pigmen yang melindungi kulit dari sinar ultraviolet UV. Orang yang tinggal di daerah tropis dengan paparan sinar matahari tinggi seperti Afrika cenderung memiliki kulit gelap untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat UV. Dan sebaliknya, orang di daerah dengan paparan sinar matahari rendah, seperti Eropa Utara, memiliki kulit terang untuk memaksimalkan produksi vitamin D dari sinar matahari. Adaptasi lingkungan. Proses adaptasi adalah faktor utama yang mempengaruhi perbedaan fisik manusia, termasuk warna kulit. Ketika keturunan Nabi Nuh menyebar ke berbagai belahan dunia, mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat bervariasi, perbedaan suhu iklim, dan tingkat sinar matahari di masing-masing wilayah, mendorong perubahan pada ciri-ciri fisik mereka. Ini adalah contoh bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk tubuh. Orang di daerah dingin cenderung memiliki tubuh lebih besar untuk menjaga panas tubuh, sedangkan di daerah panas tubuh cenderung lebih ramping. Bentuk wajah dan mata. Adaptasi terhadap angin, cuaca dingin, atau paparan sinar matahari menghasilkan ciri seperti mata sipit pada masyarakat Asia Timur. Variasi genetik. Ketika keturunan Nabi Nuh menyebar ke berbagai wilayah bumi, percampuran genetik terjadi di antara kelompok manusia yang terisolasi. Hal ini menciptakan keragaman ciri fisik manusia yang kita lihat hari ini. Perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, dan ciri fisik manusia adalah bagian dari keberagaman yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang berasal dari keturunan Nabi Nuh setelah banjir besar. Proses adaptasi terhadap lingkungan menjelaskan keragaman ini. Keberagaman tersebut adalah tanda kebesaran Allah yang mengajarkan kita untuk menghargai dan menerima perbedaan. Meskipun kita berbeda secara fisik, kita semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Mari kita jaga persatuan dan saling menghormati, menjadikan perbedaan sebagai anugerah yang mempererat kebersamaan umat manusia.